Halo, welcome back to my YouTube channel. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu di kelas 11 IPA 1, 2, 3, 4, dan 5? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tentunya masih tetap semangat untuk belajar walaupun belajarnya dari rumah ya. Nah, kemarin kan kita sudah selesai tuh membahas KD 3.1-nya tentang sel, struktur selnya, apa itu pengertian sel, komponennya apa saja. Nah, kali ini kita akan masuk ke KD 3.2, yaitu membahas tentang transport membran. Coba sudah ada yang membaca bukunya belum kemarin? Ada yang tahu apa itu transport membran? Ada yang tahu? Coba dikaitkan, kalau kemarin kita sudah membahas struktur organel sel yang membran plasma atau membran sel, diingat-ingat fungsinya itu apa? Nah, nanti kalian bisa tahu tuh sebenarnya apa sih transport membran itu. Untuk penjelasan lebih lengkapnya tentang materi transport membran, silahkan simak video selanjutnya. Tetap semangat belajarnya. Transport membran. Apakah yang dimaksud dengan transport membran? Yang kita bahas kemarin, fungsi dari membran sel atau membran plasma adalah sebagai pengatur keluar dan masuknya suatu zat. Nah, transport membran ini merupakan prosesnya. Jadi, transport membran adalah proses keluar masuknya bahan atau zat dari dan ke dalam sel melalui membran plasma. Sekarang kita bahas zat-zat yang dapat masuk dan keluar sel. Dalam hidupnya, sel-sel melakukan pertukaran gas-gas respirasi, menyerap nutrisi dan vitamin, memasukkan dan mengeluarkan air, mengeluarkan produk-produk ekskresi dan mensekresikan enzim dan hormon. Semua zat dalam proses tersebut masuk dan keluar dengan cara melintasi membran sel atau membran plasma. Dilanjut, sekarang kita bahas transportasi zat melalui membran sel. Nah, transportasi zat melalui membran sel ini bisa berlangsung dengan dua macam cara. Yang pertama ada transport pasif. Transport pasif ini dia tidak membutuhkan energi. Jadi dilihat dari gradien konsentrasinya. Kemudian transportasi pasif ini meliputi difusi, difusi terfasilitasi, dan yang terakhir osmosis. Cara yang kedua yaitu dengan transport aktif. Transport aktif ini membutuhkan energi. Kemudian meliputi pompa ion, kotransport, endositosis, dan eksositosis. Oke, baik. Pertama kita bahas transport pasifnya. Transport pasif tadi tidak membutuhkan energi. Transport pasif terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi antara zat yang berada di dalam sel dan zat yang berada di luar sel. Oleh karena itu bisa terjadi tuh perpindahan zatnya. Nah, yang pertama akan kita bahas di sini adalah difusi. Difusi merupakan proses perpindahan zat terlarut yang menuruni gradien konsentrasi dari konsentrasi yang tinggi disebut dengan hipertonik ke konsentrasi yang rendah, hipotonik. Dalam gambar sudah Ibu cantumkan contoh peristiwa difusi. Di situ ada tinta yang sifatnya hipertonik yang dimasukkan ke dalam air yang sifatnya hipotonik. Nah, setelah tinta tadi dimasukkan ke dalam air, zat pelarut tadi, maka nantinya akan terbentuklah larutan yang homogen. Artinya apa? Di situ terjadi perpindahan zat yang hipertonik menuju ke zat yang hipotonik, atau terjadi peristiwa difusi. Nah, kalau digambarkan molekulnya bentuknya seperti ini. Bisa dilihat di sebelah kiri itu ada molekul zat terlarutnya. Kemudian ada garis patah-patah, itu diibaratkan sebagai membran selnya. Nah, di sebelah kanan itu ada air.
Nah, di tengah itu terjadilah peristiwa difusi, yang mana molekul yang banyak tadi dia berpindah ke yang hiper pindah ke hipo, kemudian di gambar terakhir terjadi larutannya homogen. Zat yang dapat berdifusi bisa berupa zat padat, cair, dan gas. Akan tetapi yang lebih mudah berdifusi itu adalah yang bersifat gas. Nah, membran sel yang dilewati pada saat berdifusi itu tersusun atas dua lapis lemak atau membran ganda yang merupakan penghalang bagi molekul-molekul besar seperti glukosa, kemudian molekul polar seperti asam amino dan asam lemak, serta ion-ion. Nah, yang tiga molekul yang ibu sebutkan tadi itu sulit untuk berdifusi ke dalam ataupun keluar sel. Jadi dibutuhkanlah yang namanya fasilitator. Difusi terfasilitasi ini artinya zat tersebut bisa berdifusi, akan tetapi difasilitasi. Siapa yang memfasilitasi? Yaitu ada saluran protein dan protein transport. Kita bahas nih yang pertama, saluran proteinnya. Banyak molekul polar yang berukuran besar seperti asam amino dan glukosa, dan ion misalnya kalium, natrium tertahan oleh membran ganda fosfolipid, tetapi dapat berdifusi melalui saluran yang dibentuk oleh protein. Nah, ini difasilitasi oleh saluran protein. Protein yang biasanya membentuk saluran adalah protein integral. Saluran protein dapat membuka dan menutup karena adanya rangsangan listrik atau kimiawi. Contohnya saat molekul neurotransmitter dapat membuka saluran protein pada membran sel saraf sehingga ion natrium dapat masuk ke dalam sel. Lanjut kita bahas difusi terfasilitasi oleh protein transport. Protein transport memiliki sifat seperti enzim. Enzim itu sifatnya spesifik ya. Jadi dia cuma bisa mengikat molekul tertentu yang sesuai dengan sisi aktifnya, itu sifatnya. Nah, protein transport dapat berubah bentuk saat mengikat dan melepas molekul yang dibawanya. Nah, protein transport pada membran memudahkan difusi molekul asam amino dan juga glukosa. Sekarang kita lanjut bahas osmosis. Osmosis adalah proses perpindahan zat pelarut yang menaiki gradien konsentrasi dari konsentrasi yang rendah atau hipotonik ke konsentrasi yang tinggi atau hipertonik. Jadi, osmosis itu peristiwa kebalikannya dari peristiwa difusi ya. Perpindahan zat pelarut pada peristiwa osmosis yang menaiki gradien konsentrasi tadi melewati membran yang disebut dengan membran selektif permeabel. Nah, membran selektif permeabel ini hanya dapat dilalui oleh molekul-molekul air. Jadi, molekul lain seperti gula, protein tidak bisa melewati membran tersebut. Proses osmosis akan berhenti jika kedua larutan di tiap sisi membran telah mencapai konsentrasi yang sama atau disebut juga isotonis. Dalam video sudah Bu Nurul cantumkan gambar sel hewan dan sel tumbuhan saat mengalami peristiwa osmosis. Yang pertama, untuk sel hewannya ini ada sel darah merah. Ingat konsepnya ya, osmosis itu menaiki gradien konsentrasi. Jadi dari yang rendah ke yang tinggi. Dilihat di gambar pertama, di situ selnya ditaruh di larutan yang tinggi, berarti air yang ada dalam sel akan keluar, ya enggak? Sehingga selnya akan mengerut atau disebut juga dengan krenasi. Kemudian di gambar kedua, ini ada sel yang ditaruh di larutan yang normal, otomatis dia akan tetap normal atau isotonik. Dan yang terakhir pada gambar sel hewan itu ada sel yang dimasukkan ke dalam larutan yang hipotonik. Contohnya adalah Aquades. Nah, otomatis selnya tadi larutan yang ada di luar kan dia mau menaiki gradien konsentrasinya, makanya dia masuk dalam sel. Selnya akan menggelembung atau disebut juga dengan lisis atau hemolisis, yang lama kelamaan bisa menyebabkan selnya menjadi pecah. Lanjut ke sel yang tumbuhan. Pada
sel tumbuhan apabila dia diletakkan pada larutan yang hipertonik sama seperti sel hewan, maka air dalam sel akan keluar sehingga mengarut dan membran plasma akan tertarik menjauhi dinding sel. Peristiwa ini disebut plasmolisis. Jika sel tumbuhan berada pada larutan yang isotonik akan menjadi lembek atau flaksid. Kemudian yang terakhir, jika sel berada pada larutan yang hipotonik, kecenderungan air masuk ke dalam sel akan diimbangi oleh dinding sel. Setelah mencapai ukuran tertentu, dinding sel akan memberikan tekanan balik pada sel, sehingga sel akan membesar pada batas normal, berbeda sama yang hewan ya. Nah, peristiwa tersebut disebut juga dengan turgid. Dicukupkan dulu penjelasannya. Untuk materi transfer aktif akan Ibu bahas di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.